Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Dr. Bahari SPD MPD selaku Ketua Prodi Pendidikan Sejarah. Yang terhormat Ayahanda Dr. Patahuddin MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Ayahanda Profesor Dr. Jumadi MSI selaku pembimbing 2. Yang terhormat Ayahanda Dr. Najamuddin M.Hum selaku penguji 1, dan yang terhormat pula Ayahanda Amirullah SPD MPD selaku penguji 2. Saya Muhammad Taqwa akan memaparkan video presentase ujian tutup dengan judul Sejarah Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan tahun 1987 sampai tahun 2020. Sejarah Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan 1987 sampai tahun 2020. Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dibimbing oleh Patahuddin dan Jumadi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui latar belakang didirikannya Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene, Politeknik Pertanian Negeri di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bagaimana proses perubahan dan perkembangan serta dampak yang timbul akibat dari didirikannya politeknik ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah atau pendekatan historis yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu heuristik, mengumpulkan data atau sumber, kritik yaitu memilah sumber, interpretasi, menafsirkan sumber, serta historiografi yaitu penulisan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang didirikannya Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene di Pangkep yaitu terdiri dari 2 faktor. Yang pertama yaitu keputusan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud, untuk mendirikan politeknik. Yang kedua yaitu kondisi alam dari Kabupaten Pangkep yang cocok dengan studi yang akan dikaji oleh Politeknik Pertanian Negeri Pangkep ini, sehingga didirikannya Politeknik Pertanian Negeri di Pangkep. Kemudian perubahan terjadi pada tahun 1990, di mana ada instruksi lanjutan terhadap politeknik di seluruh Indonesia, bahwasannya politeknik bukan lagi bagian atau di bawah naungan dari universitas, melainkan merupakan institusi atau perguruan tinggi yang berdiri sendiri. Namun juga pemisahan itu atau pendirian sebagai politeknik atau perguruan tinggi yang berdiri sendiri itu juga memiliki faktor-faktor seperti kesiapan dari kampus itu sendiri, serta juga sarana dan prasarana dan hal-hal lainnya yang mendukung sehingga dia dapat berdiri sendiri. Dampak dari pendirian politeknik ini yaitu tentu saja di bidang pendidikan, di mana banyak mencetak atau kuantitas dan kualitas dari pendidikan di Kabupaten Pangkep ini meningkat, dilihat dari jumlah mahasiswa yang lulus dari tahun per tahunnya itu semakin meningkat, utamanya di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep ini. Selain berdampak di bidang pendidikan, dampak lain juga dirasakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Dampak di bidang ekonomi yaitu maraknya usaha-usaha seperti kos-kosan, warung-warung, warkop, pangkas rambut, fotokopi, dan usaha-usaha lainnya yang diundang, dalam tanda kutip diundang oleh Politeknik Pertanian Negeri Pangkep ini. Selain di bidang ekonomi tadi, juga dirasakan di bidang sosial. Di bidang sosial ini, karena Politeknik Pertanian bergerak di bidang pertanian dan perikanan, maka tentu mengadakan penyuluhan atau pelatihan. Maka dari sini para petani dan nelayan itu diberikan ilmu-ilmu atau diberikan informasi-informasi terkait dengan bidang yang digelutinya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu latar belakang didirikannya Politeknik Pertanian Negeri di Kabupaten Pangkep yaitu karena instruksi pemerintah pusat, yang pertama dalam hal ini Kemendikbud, serta yang kedua yaitu kecocokan medan antara objek kajian dengan Kabupaten Pangkep.
Perubahan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dari bagian Unhas menjadi perguruan tinggi yang berdiri sendiri terjadi pada tahun 1990 karena adanya instruksi Kemendikbud serta kesiapan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep ini juga untuk berdiri sendiri, tidak lagi di bawah naungan dari Universitas Hasanuddin yang merupakan induk dari perguruan tinggi ini pertamanya. Terakhir yaitu dampak yang ditimbulkan dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkep ini menyasar dalam 3 bidang utama. Yang pertama yaitu bidang pendidikan tentu saja, yang kedua yaitu bidang ekonomi, yang ketiga yaitu di bidang sosial. Kata kunci yaitu pendidikan, perekonomian, perubahan, perkembangan, dan dampak. Adapun saran dan perbaikan dalam seminar hasil yang lalu, yang pertama yaitu dari penguji 1. Dari penguji 1 itu Pak Dr. Najamuddin M.Hum. Beliau memberikan saran perbaikan berupa yang pertama yaitu dampak di bidang pendidikan ini belum terlalu mengena, jadi harus lagi mencari data kualitatif berupa angka yang dapat menjadi perbandingan sebelum dan sesudah berdirinya Politeknik Pertanian Negeri Pangkep ini. Yang kedua yaitu dampak di bidang sosial itu belum terlalu mengena juga, jadi harus diperbaiki lagi, cari dampak di bidang sosial yang lainnya. Jadi untuk 2 poin ini yang terakhir yaitu cari pembanding sebelum dan setelah adanya, ini termasuk juga yang pertama tadi. Jadi yang pertama yaitu di bidang pendidikan tadi. Jadi dalam revisi kali ini saya mencari data terkait dengan bidang pendidikan tadi. Itu ada hasil wawancara yang menunjukkan bahwa data sebelum dan sesudah. Sebelum adanya Politeknik Pertanian Negeri Pangkep ini, mahasiswa yang berasal dari Pangkep itu di seluruh data yang tercatat itu ada sebanyak 64 di tahun 1988. Angka ini berupa masih puluhan ya pada tahun 1998. Nah, angka ini terus meningkat setelah adanya Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, utamanya ketika Politeknik Pertanian Negeri Unhas ini dipindahkan ke Politeknik Pertanian Negeri dipindahkan ke Kabupaten Pangkep, yang menarik atau yang mendorong para mahasiswa dari Kabupaten Pangkep itu untuk melanjutkan studinya, karena sebelumnya mungkin terkendala jarak ataupun biaya yang banyak sehingga sulit untuk melanjutkan pendidikan. Maka karena sudah ada yang dekat, maka dari situ salah satu faktor yang mendorong mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Nah, setelah ada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep ini, dampaknya belum terasa pada tahun-tahun awal ya, karena tahun-tahun 1987 didirikan, 1988 tahun keduanya juga masih di Unhas, 1989 juga itu masih di Unhas. Nah, baru pada tahun 1990 ketika bangunan dari Politeknik Pertanian Negeri ini sudah jadi, baru dipindahkan ke Pangkep. Nah, dari sini pula banyak mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkep. Saran itu tadi dari dampak di bidang pendidikan. Untuk dampak di bidang sosial yaitu adanya pelatihan ini baik berupa pertanian maupun perikanan. Pertanian ini baik cara mengolah misalkan dari masih gabah masih menjadi bibit, kemudian bagaimana mengolahnya di masa pertumbuhan 15 hari, 1 bulan, 2 bulan pas menjelang panen dan pasca panen. Yang kedua yaitu nelayan. Nelayan ini diberikan pelatihan berupa pukat, bagaimana cara menangkap ikan yang baik menggunakan pukat ini, bagaimana cara menggunakan pukat yang ini dengan baik dan efisien, dan pelatihan tentang perikanan lainnya. Kalau dalam bidang perikanan berupa perikanan darat, empang, itu juga ada cara pengolahan bibit, cara pembenihan dan pembesaran ikan, serta bagaimana cara mengolahnya, ada juga cara mengolahnya. Yang kedua yaitu saran masukan dari Pak Penguji 2 Amirullah SPD MPD. Yang pertama yaitu rumusan masalah pertama dan dengan kesimpulan pertama itu berbeda. Jadi diminta agar disamakan
Begitupun juga yang kedua dan ketiga. Selanjutnya yaitu karena Politeknik Pertanian Negeri Pangkep bergerak di bidang pertanian dan perikanan, cari inovasi apa yang telah dibuat. Ini telah dipahami dan diperbaiki sesuai dengan arahan. Nah, jadi untuk yang telah dibuat atau inovasi yang telah dilakukan itu salah satu yang paling baik mungkin itu yaitu inovasi dalam pembenihan udang faname. Sebelumnya itu udang faname itu baru bisa dilepaskan atau bisa dibesarkan itu dia ada di ukuran 15 sampai dengan 25. Nah, melalui inovasi dari Politeknik Pertanian ini dia sudah bisa dapat dilepas di ukuran 10 mPl, jadi lebih kecil dan lebih cepat juga. Ini merupakan suatu inovasi yang sangat baik, bahkan diapresiasi oleh Bapak Kementerian Pendidikan yang melakukan kunjungan ke Politeknik Pertanian Negeri Pangkep pada tahun 2019. Kemudian saran perbaikan dari Pak Ula lainnya yaitu cari alumni pertama yang memahami perkembangan dan perubahan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Mohon maaf Pak, kalau untuk alumni pertama ini saya tidak dapat menemukan karena dia banyak berasal dari luar wilayah, tidak banyak dari Kabupaten Pangkep. Nah, jadi yang saya temukan ini adalah alumni kedua pada tahun 1988. Beliau juga turut serta dalam perkembangannya itu karena tahun 1988 itu Politeknik Pertanian Unhas masih berada di Unhas, kemudian baru pada tahun 1990 pindah di Kabupaten Pangkep. Beliau pertamanya kuliah di Unhas, kemudian pindah ke Politeknik Pangkep di Pangkep. Kemudian saran masukan yang ketiga yaitu dari pembimbing 1 Dr. Fatahudin MPD. Beliau memberikan masukan yang pertama yaitu perbaiki kaidah penulisan sesuai dengan panduan fakultas. Yang kedua yaitu perbaiki penulisan huruf yang tidak tepat atau tipe-tipenya. Yang ketiga yaitu terkait dampak di bidang sosial, bisa mencari mengenai pelatihan-pelatihan atau penyuluhan yang dilakukan Politeknik Pangkep baik itu terhadap dampak sosial maupun ekonomi telah dipahami dan diperbaiki sesuai dengan arahan. Sekian video presentasi ujian tutup dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.